Oke, hari ini kita mau bahas satu daerah yang kelihatannya biasa aja. Tapi ternyata, wow, perannya krusial banget dalam sejarah Jawa. Kita lagi ngomongin soal daerah perbatasan yang jadi semacam gerbang penjaga super penting. Penasaran kan? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba dipikirin, kenapa sih sebuah hutan bambu, ya hutan bambu doang ya, bisa jadi sebegitu pentingnya buat kerajaan-kerajaan terbesar di Jawa? Aneh kan kedengarannya? Tapi justru disitulah teka-teki utamanya. Dan jawabannya, percaya deh, bakal mengubah cara pandang kita soal hubungan antara geografi dan kekuasaan. Jawabannya sebenarnya simpel, tapi dalam banget. Karena daerah ini adalah gerbang penjaga menuju jantungnya Jawa Timur. Simpel kan? Ngawi itu bukan pusat kerajaannya, tapi dia itu gerbangnya. Titik kontrol yang menentukan siapa yang boleh lewat, siapa yang boleh masuk ke pusat peradaban Jawa. Nah, sepanjang pembahasan kita kali ini, kita akan lihat gimana konsep gerbang penjaga ini terbukti terus, berulang-ulang. Oke, untuk bisa benar-benar ngerti kenapa Ngawi ini sepenting itu, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Ada dua hal nih, geografinya dan namanya sendiri. Dua hal ini saling nyambung dan jadi pondasi kenapa peran strategisnya bisa bertahan ratusan tahun. Nah, ini dia. Ternyata nama Ngawi itu sendiri udah ngasih petunjuk. Dipercaya asalnya dari kata awi, yang artinya bambu. Jadi dari namanya aja udah kebayangkan landscape-nya itu ya hutan bambu dan rawa-rawa di pinggir Bengawan Solo. Bukan kota besar, bukan pelabuhan sibuk. Tapi pertanyaannya, kok bisa landscape yang kelihatannya biasa aja ini malah jadi sumber kekuatan utamanya? Jawabannya ada di 3 kunci geografis ini. Pertama, tanahnya itu subur banget karena dilewati Bengawan Solo. Artinya apa? Cadangan makanan melimpah. Kedua, ya sungainya itu sendiri, jadi jalur transportasi dan logistik alami yang super efisien. Dan yang ketiga, lokasinya itu pas banget di persimpangan, jadi kayak gerbang alami antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, 3 hal inilah kombinasi maut yang bikin Ngawi jadi berharga banget. Nah, dengan keunggulan geografis yang kayak gitu, yang gak heran kalau kerajaan-kerajaan besar Jawa zaman dulu itu bergantung banget sama Ngawi. Yuk kita lihat gimana peran ini berkembang dari masa ke masa. Ada satu kalimat yang pas banget buat ngegambarin Ngawi. Ini bukan cerita soal ibu kota kerajaan, tapi soal wilayah perbatasan yang terus-menerus diawasi, diperebutkan, dan dipertahankan. Keren kan? Jadi Ngawi itu gak pernah jadi pusatnya, tapi selalu ada di radarnya para raja. Perannya itu jadi semacam buffer zone, penyangga yang vital banget, aset yang harus dijaga mati-matian. Dan coba lihat deh konsistensinya. Dari abad ke-9 zaman Kediri, lanjut ke Singhasari di abad ke-13, sampai era Majapahit di abad ke-15, perannya itu-itu aja, nyediain makanan dan jadi jalur logistik. Ini nunjukin kalau posisi Ngawi itu benar-benar fundamental buat stabilitas kerajaan-kerajaan besar di Jawa Timur. Luar biasa kan? Nggak berubah selama ratusan tahun. Oke, sekarang kita maju ke era berikutnya. Di sini, peran Ngawi jadi makin panas, makin intens. Kalau tadinya cuma jadi daerah penopang, sekarang dia berubah jadi benteng pertahanan yang diperebutkan habis-habisan. Ceritanya mulai berubah nih, dengan munculnya kekuatan baru yaitu Kesultanan Mataram dan juga datangnya kekuatan kolonial Belanda, posisi strategis Ngawi ini jadi rebutan. Dia bukan lagi cuma gerbang ekonomi, tapi udah jadi gerbang militer yang wajib hukumnya untuk dikuasai. Jadi posisi Ngawi itu kejepit dari dua sisi. Dari internal, di dalam Jawa sendiri, dia jadi pion penting dalam perebutan kekuasaan di antara keluarga Mataram. Sementara dari eksternal, Belanda ngelihat Ngawi sebagai kunci buat menguasai akses ke Jawa Timur. Wah, kebayang kan tekanannya kayak apa? Akhirnya, Belanda nggak mau main-main lagi. Supaya gerbang ini aman selamanya di tangan mereka, ya udah, mereka bangun benteng. Benteng Van den Bosch ini jadi semacam bukti fisik, wujud nyata dari betapa strategisnya nilai Ngawi yang udah ada dari ratusan tahun sebelumnya. Dan fungsi benteng ini jelas banget, ada 3. 1, jadi pusat pertahanan dan komando militer kolonial. 2, buat ngawasin semua lalu lintas di Bengawan Solo. Dan 3, buat ngontrol jalur perdagangan, baik darat maupun sungai. Dengan benteng ini, Belanda benar-benar mengunci gerbang masuk ke Jawa Timur. Aman sentosa. Terus gimana dengan Ngawi hari ini? Apa peran sejarahnya itu masih ada jejaknya? Nah, yuk kita lihat fungsi si gerbang ini di zaman modern. Fakta nomor 1, sampai sekarang pun Ngawi itu dikenal sebagai salah satu lumbung padi utamanya Jawa Timur bagian barat. Keren ya, peran kunonya sebagai pemasok pangan ternyata masih nempel sampai sekarang. Ini bukti kalau tanah di sana emang subur banget dari dulu. Jadi kalau kita lihat identitas Ngawi modern, itu kayak cerminan langsung dari sejarahnya.
Sektor pertaniannya, yaitu nerusin warisan sebagai lumbung padi. Terus ada wisata sejarah yang pusatnya ya di Benteng Van den Bosch itu. Dan terakhir, perannya sebagai pusat transportasi, ini juga warisan dari lokasinya yang emang dari dulu jadi persimpangan penting. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Kita lihat ya evolusinya. Bengawan Solo, dulu jadi jalur militer dan logistik, sekarang jadi sumber iritasi buat pertanian. Persimpangannya, dulu buat mobilitas pasukan, sekarang jadi pusat ekonomi dan transportasi. Dan bentengnya sendiri, dulu pusat pertahanan, sekarang jadi ikon sejarah dan pariwisata. Fungsinya berubah, tapi esensinya, esensi asetnya, itu tetap sama. Jadi kesimpulannya apa? Perjalanan sejarah Ngawi itu konsisten banget. Mulai dari namanya yang artinya bambu, sampai jadi lokasi benteng perbatasan, perannya tuh selalu sama. Jadi sang penjaga gerbang menuju jantung Jawa Timur. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang menarik buat ke depannya. Setelah ratusan tahun jadi penjaga aliran kekuasaan, kira-kira gerbang Ngawi ini bakal terbuka untuk apa ya di masa depan? Sebagai daerah yang terbiasa mengawasi dan mengarahkan arus, potensi apa lagi yang bakal lewat gerbang ini? Cuma waktu yang bisa jawab.